Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua DKM Masjid Khairul Umah yang telah menyampaikan sambutannya dan juga terbesit sebuah ilmu buat kita semuanya. Subhanallah. Baik hadirin jamaah semua, meningkat sambutan yang kedua yaitu yang akan disampaikan oleh Ketua DMI Desa Limus Nunggal yaitu Bapak Ustadz Bambang Taufik. Padanya waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibnu Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, ya ayyuhal hadirun jamaah subuh lindunga rahimakumullah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sallallahu alaihi yang saya hormati Ketua DKM Masjid Khairul Umah beserta jajarannya, semoga oleh Allah selalu disehatkan, panjang umur, serta selamat dunia akhirat. Kemudian juga seluruh DKM masjid dan mushola Selimus Tunggal yang saya hormati Ketua FKMM Bapak Insinyur Rujito Purnomo, salam, gak bisa hadir, ada tugas keluar rumah, keluar daerah. Kemudian juga para asatid, para alimul ulama, para guru semuanya, Ketua DMI Kecamatan, Ketua MUI Kecamatan, Ketua MUI Desa Limus Tunggal, semuanya disebut satu persatu namanya, kelamaan nggak tahu juga namanya ya. Semoga yang hadir dan yang hadir saudara kita semua sehatkan oleh Allah, panjang umur, berkah, selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya atas nama DMI Desa Limus Tunggal, jarang sambutan, nggak ada pokoknya untuk disampaikan. Yang pertama sebagai DKM masjid dan mushola, masjid ini tadi kalau membangun gampang ya. Yang paling penting juga secara ininya ya, masjid yang belum jelas ini statusnya, tolong saya pesankan dari dulu ada sertifikat tanahnya, ada sertifikat bangunannya masjid ya, mushola itu ada diurus di KUA. Kemudian juga alhamdulillah DMI kegiatannya ini, DMI Limus Tunggal ini berjalan setiap minggu para jamaah sekalian. Cuma setiap masjid kebagian setahun sekali. Nah, ya setahun sekali mushola tahunan. Nah ini pesan saya, ada ini juga pesan, penceramah juga tadi pesan saya ini kepada para jamaah, kita ingin sehat dohir batin. Ya,
Saya pernah berdialog sama Pak Dokter resep sehat jasmani ini apa? Kata Pak Dokter, pertama jaga pola makan, pola tidur, pola ibadah. Kata Pak Dokter, ya, ingin nggak sehat badan? Ingin, kalau sakit nggak bisa ibadah, nggak bisa sholat. Tadi jaga pola itu, kata Pak Dokter. Kata Pak Dokter juga, saya juga punya pola, Pak Dokter. Kenapa? Di dalam tubuh kita ada 2 unsur. Pertama jasmani, yang kedua ruhani. Dijaga ruhaninya, jarang. Kalau untuk menyehatkan jasmani mungkin kita sudah pada tahu semua lah, terutama dokter. Ini ruhani, ini ruh Pak. Ruhani di jasad ini gak bakalan hidup kalau gak ada ruhani. Karena bisa hidup ada ruhaninya. Keluar ruhaninya, innalillahi, jadi mayat. Apa nih supaya sehat ruhani? Pertama, jaga dikir lisan. Ucapin Allah, tasbih ketika kita sholat. Jaga dikir lisan. Ada 3 pola. Pertama, dikir lisan. Saya pesan aja kepada para jamaah ya, karena saya sayang kepada diri dan kepada para jamaah. Yang kedua, gak cukup lisan nih, lisan sukaria, ingin dipuji oleh makhluk. Hati, punya hati kan? Dikir hati ini Pak, gak kedengaran oleh yang lain, gak susah kena ria. Hati. Yang ketiga, ini saya belum pada Jailani pernah bunyi di riwayatnya. Dikir ini ketika beliau kholwat Pak, dikir beliau didatangi oleh setan, aku Tuhan. Tapi nggak mampu itu setan untuk menggodanya karena beliau dikir sirul asrar. Caranya bagaimana? Rasa. Ayo beliau usul ilallah sampai beliau ini mah Pak, hatinya juga nggak ngomong, rasa keluar masuk di napas kita itu ada yang menggerakkan, nggak sadar kita, ngedip kita bukan bisa kita, jalan apalagi, coba kita rasakan dalam semua makhluk. Kalau kita sadari, kita sudah ngomong la haula wala quwata illa billah. Cuma gak disadari. Nabi Muhammad itu ketika Isra Mi'raj sampai ke Sidratil Muntaha, artinya kesadaran yang tertinggi. Jadi kita ini harus sadar. Orang sadar ingat, orang ingat sadar. Orang yang gak sadar gak ingat, orang yang gak ingat gak sadar, alias nyampe alias eloknya. Itulah yang bukan saya pesan. Jadi jasmani kita harus sehat, tarapan kepada dia ada. Rohani kita juga harus sehat. Jasmani min turab ila turab, nanti ketika kita meninggal. Rohani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga kita semua sehat walafiat, dari batin kita diselamatkan oleh Allah dari dunia ila akhirat. Jaga persatuan dan kebersamaan. Allah pesan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, kita jangan bercerai-berai. Sekian, mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.